Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan materi pendidikan Pancasila. Pemirsa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Namun, sebelum kita memulai materi ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan, keselamatan, diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam setiap urusan, serta kemurahan rezeki, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, para pemirsa di mana saja Anda berada, kita mulai materi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia telah menjadi landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dirumuskannya pada tahun 1945. Sebagai suatu konsep yang hidup, Pancasila mengalami berbagai dinamika dan tantangan dalam sejarah perkembangan bangsa. Kajian ini akan mengulas dua aspek utama, dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa dan tantangan yang dihadapinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, era Orde Lama, tahun 1945 sampai 1966. Pada masa ini Pancasila menjadi instrumen untuk mengukuhkan kemerdekaan dan mengatasi konflik ideologis yang muncul di tengah masyarakat. Tantangan ideologis dari golongan komunis, sosialis, dan Islam menjadi dinamika besar bagi Pancasila. Presiden Soekarno menggunakan Pancasila sebagai landasan politik Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk merangkul berbagai kekuatan politik. Yang kedua, era Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal yang wajib dipegang oleh semua organisasi politik dan sosial. Meskipun hal ini memperkuat posisi Pancasila, kebijakan ini juga menimbulkan kritik karena dianggap memaksa dan mengekang kebebasan politik. Pancasila alat kontrol politik daripada menjadi dasar demokrasi yang sehat. Yang ketiga, era reformasi, tahun 1998 sampai sekarang. Setelah runtuhnya Orde Baru, Pancasila menghadapi tantangan baru berupa kebebasan politik dan demokratisasi yang meningkat. Di era ini, Pancasila kembali diaktualisasikan dalam konteks yang lebih demokratis, tetapi juga menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi global dan radikalisme yang merongrong persatuan bangsa. Selanjutnya kita berbicara tentang relevansi Pancasila dalam dinamika globalisasi. Dalam menghadapi era globalisasi, Pancasila mengalami dinamika dalam implementasinya, terutama dalam menghadapi nilai-nilai global yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional bangsa. Contohnya, isu hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi liberal seringkali dianggap tidak sejalan dengan pandangan Pancasila yang lebih mengutamakan keseimbangan dan harmoni sosial. Namun, Pancasila tetap relevan sebagai panduan dalam menghadapi perubahan zaman. Teman-teman sekalian, berikutnya kita membahas tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang pertama, radikalisme dan intoleransi. Radikalisme, terutama yang berbasis agama, menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Pancasila. Kelompok-kelompok yang mengusung ideologi radikal seringkali menolak Pancasila dan menginginkan sistem negara berbasis agama tertentu. Fenomena ini semakin menguat pasca reformasi, di mana kebebasan berpendapat sering disalahgunakan untuk menyebarkan paham intoleran dan anti-Pancasila. Yang kedua adalah krisis identitas nasional di era digital. Di era digital dan globalisasi, banyak masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, yang mengalami krisis identitas. Pengaruh budaya asing dan perkembangan teknologi informasi menyebabkan pergeseran nilai dan pandangan hidup. Pancasila seringkali diabaikan atau dianggap sebagai sesuatu yang kuno, sehingga kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat melalui pendidikan dan media. Teman-teman semua, yang ketiga adalah korupsi dan disintegrasi moral. Korupsi yang merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan menunjukkan tantangan serius dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan nasional yang bertentangan dengan semangat keadilan dan persatuan yang diusung oleh Pancasila. Tantangan yang keempat adalah korupsi dan disintegrasi moral. Korupsi yang merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan menunjukkan tantangan serius dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan nasional yang bertentangan dengan semangat keadilan dan persatuan yang diusung Pancasila. Kemudian tantangan yang kelima adalah tantangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial. Pancasila juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan masih menjadi masalah besar di Indonesia, di mana segelintir orang menikmati kekayaan berlimpah, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kesulitan. Tantangan ini menuntut penerapan Pancasila yang lebih substansial dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menghadapi berbagai dinamika dan tantangan sepanjang sejarah bangsa. Dinamika yang terjadi tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap perubahan zaman, tetapi juga menunjukkan bagaimana Pancasila dapat tetap relevan sebagai panduan dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, tantangan-tantangan seperti radikalisme, korupsi, polarisasi sosial, dan krisis identitas nasional merupakan perhatian serius agar Pancasila terus menjadi ideologi yang hidup dan mempersatukan bangsa Indonesia di tengah perubahan global. Teman-teman semua, saatnya kita harus berpisah. Sampai di sini materi Pancasila pada kali ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Dan akhirnya, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kehilafan dan kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.